Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Baik, mari kita satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar lagi banyak tentang Engkau ya Tuhan, apa yang Kau inginkan dari kami. Berbicara Engkau Tuhan di pagi hari ini, agar firman-Mu itu menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi hikmat buat kehidupan kami melangkah di hari ini dan selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul firman kita pada pagi hari ini adalah salib lambang kemuliaan. Firman Tuhan diambil dari Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku." Salib lambang kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum disalib selama 3 tahun Yesus berkarya ya kepada umat manusia. Dia menunjukkan kuasa Allah, kuasa yang ada pada dirinya. Ia menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang kusta bisa tahir. Yesus juga membangkitkan orang mati. Lazarus membangkitkan orang mati. Demikian juga alam tunduk kepadanya ketika dia di perahu dengan murid-muridnya. Tetapi yang menarik, waktu dia menyelamatkan manusia, dia tidak menggunakan kuasanya. Dia tidak menunjukkan kuasa Allah yang ada pada dirinya. Dia menyelamatkan manusia melalui penderitaan dan kematiannya. Dia menyerahkan dirinya untuk disalib. Jadi kita bisa melihat karya Allah itu tidak melulu dia tunjukkan dengan kuasanya. Pada momen-momen yang paling krusial, yaitu yang tujuan utamanya untuk menyelamatkan manusia, dia harus menyerahkan dirinya disalib. Karena itulah yang tertulis. Jadi kematian Yesus di kayu salib yang adalah kemenangan itu karena dia menyerahkan dirinya untuk disalib. Matius 26 ayat 55 mengatakan, pada saat Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semuanya itu terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi di sini orang atau dunia menyangka bahwa akan ada perlawanan dengan kuasa Tuhan sehingga mereka menyiapkan prajurit beserta pedang dan pentung. Tetapi bukan itu Yesus. Dia tidak menunjukkan kuasa Allah. Kalau dia bisa menunjukkan kuasa Allah, mungkin tentara Romawi itu bisa saja seketika mati. Tetapi dengan demikian, iblis akan menang. Karena Allah terpancing menunjukkan kuasanya. Dan rencana di mana Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus manusia itu pasti akan gagal. Tapi saat ini dia memang tahu dan dia menyerahkan dirinya untuk disalib. Supaya genap ada yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Bapak Ibu, mungkin kita juga sebagai manusia tidak harus selalu melulu dengan kekuasaan jasmani, dengan kekuasaan power kita. Kita memenangkan sesuatu hal. Tetapi dengan kerendahan hati, dengan penyerahan diri kepada Tuhan, itu salah satu cara untuk kita bisa memenangkan suatu pergumulan kehidupan kita. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan kita memperoleh kemenangan atas maut, maka tidak stop di situ saja.
umat manusia yang sudah menjadi orang-orang yang dimenangkan bersama Tuhan, Tuhan mengatakan, setiap orang sekarang yang mau mengikut aku dengan sungguh-sungguh, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Seperti Matius 16 ayat 24 tadi. Kita akan bahas penyangkalan diri. Penyangkalan diri di sini adalah, janganlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Jangan isi hidupku dengan agenda diriku sendiri, tetapi isi hidupku dengan agenda Tuhan. Bapak Ibu, nature sifat kita adalah egoisitas. Untuk mementingkan diri sendiri, memikirkan diri sendiri. Tetapi saat ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan lagi engkau hidup untuk dirimu sendiri, tetapi bukan lagi kamu sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kamu. Galatia 2 ayat 20. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus tahu benar bahwa manusia itu penuh dengan keinginan daging, egosintas, kepentingan diri sendiri yang begitu kuat yang dikuasai oleh si iblis. Maka Roma 7 ayat 19 mengatakan, sebab bukan apa yang ku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yang jahat yang aku perbuat. Jadi Tuhan mengingatkan kita itu untuk kita boleh tidak saja memfokuskan pada diri sendiri, tapi juga memfokuskan kepada orang lain. Kalau kita berencana sesuatu hal, bukan kita berprinsip kita menang dan orang lain mati. Tetapi kita harus berprinsip kita menang, orang lain pun bisa menang. Tidak tersakiti, win-win solution. Penyangkalan diri kita untuk tidak kita menjadi egoisitas sendiri, gitu ya. Untuk kita tidak lagi hidup di dalam daging. Lukas 6 ayat 27 sampai 28 mengatakan, tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik pada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kalau diri kita sendiri, jika ada orang yang memusuhi kita, kita akan pasti balik memusuhi dia. Kalau ada orang yang membenci kita, maka kita akan balik membalasnya dengan membenci mereka. Boro-boro untuk memberi berkat bagi mereka. Kita bahkan mengutuk mereka kembali. Orang-orang yang mengutuk kita. Boro-boro kita berdoa. Kita akan mencaci lagi orang-orang yang mencaci kita. Tetapi saat ini Tuhan mengatakan untuk menyangkal diri kita. Memang tidak mudah. Tetapi Tuhan mengatakan, berubahlah melalui pembaruan budimu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Yesus sudah ada dalam diri kita. Pertama, penyangkalan diri dalam hidup kita. Kedua, memikul salib. Ya. Tuhan memberikan salib kepada kita untuk dipikul. Salib adalah menanggung penderitaan bukan karena kesalahan sendiri, tetapi menanggung penderitaan karena nama Tuhan. Salib kita yaitu problem atau masalah yang datang yang disebabkan bukan dosa atau kesalahan kita. Jadi di sini salib itu bertujuan untuk mengasah kesetiaan kita kepada Tuhan. Tadi dikatakan salib kita itu yaitu problem atau masalah-masalah yang datang yang disebabkan bukan karena kesalahan kita. Misalnya kita tidak melakukan apa-apa, kita difitnah. Kita melakukan kebenaran misalnya di kantor, kemudian kita difitnah karena orang lain tidak nyaman akan kejujuran kita misalnya. Dan kemudian kita jadi keluar dari kantor itu. Itu di luar dari kesalahan kita, di luar dari kemampuan kita. Percayalah, ya. Pada waktu kita memikul salib kita, jangan putus asa. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ketika kita dibenci, pada saat kita menyayangi atau mengasihi mereka, tetapi baliknya kita dibenci, percayalah bahwa Tuhan yang bekerja buat kita. Sakit penyakit yang turun-temurun, di mana kita sudah berpola hidup baik, tetapi sakit turunan, misalnya sakit atau penyakit yang kita hadapi, yang di luar dari kemampuan kita, berserahlah kepada Tuhan. Jika mungkin masalah keluarga, di mana pasangan yang kita kasih hidupnya jauh daripada Tuhan, dan kita sudah menunjukkan kehidupan yang benar di hadapan dia, tetapi dia tetap juga melakukan yang jauh di hadapan Tuhan.
maka itu adalah salibmu. Ya, teruslah menunjukkan kebenaran, kebaikan, dan teruslah mengasihinya. Suatu saat Roh Kudus akan bekerja bagi dia. Banyak hal lain, ya, salib kita masing-masing. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa salibnya masing-masing, tetapi Tuhan mau mengatakan setialah, bertahanlah, dan teruslah berpengharapan pada Tuhan. Maka Tuhan Sang Juru Selamat yang mengasihi kita itu akan terus mengangkat kita lebih tinggi lagi menjadi satu level orang-orang yang betul-betul adalah anak-anak Tuhan. Yang terakhir, mungkin kita boleh kembali merimain bahwa mengikut Tuhan itu sebenarnya tidak mudah gitu ya. Karena dikatakan di Matius 7 ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan dan banyak orang masuk melaluinya. Artinya jalan Tuhan, jalan kebenaran itu sesak, artinya sempit, dan orang yang masuk ke sana nggak banyak, satu-satu, ya. Tetapi sebaliknya, dan tidak populer. Tapi sebaliknya, pekerjaan-pekerjaan iblis yang mengikuti iblis, yaitu keegoisitasan, kekayaan materi, dan percayaan diri yang berlebihan, itu sangat banyak. Lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Banyak orang masuk melaluinya. Sangat populer kalau melakukan ketidakjujuran. Bukankah banyak orang mengatakan bahwa ketidakjujuran ini sudah hal yang wajar. Hal yang tidak benar itu sudah hal yang wajar, dan banyak orang yang mengikuti. Justru yang benar, yang jujur itu yang sedikit. Kembali merimain kita untuk kita tetap setia melalui pintu yang sesak itu. Karena bersama Tuhan kita akan memperoleh harta yang paling mulia, damai sejahtera bersama Dia, sukacita selamanya bersama Dia. Selamat pagi, selamat berkaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.